Tanya, lupa lagi. Oke. Yang kedua adalah temanya adalah kita mau belajar tentang teguran hati, pikiran, karakter. Bilang, teguran hati, pikiran, karakter. Nah, teguran adalah bentuk kasih yang mendalam, yang membiarkan anak-anak terus berjalan yang salah. Teguran menegur untuk membuka hati, membarui pikiran dan memurnikan karakter kita agar semakin dengan Kristus. Amin. Nah, kenapa tema hari ini? Tadi apa tentang? Yang pertama apa tadi? Disiplin rohani. Yang kedua, teguran. Tuhan menegur kita secara langsung atau secara dari orang lain. Tergantung kita. Amin. Jadi gini teman-teman, ketika kita ditegur melalui hati, pikiran, karakter, jangan mengeraskan. Kenapa? Supaya dibaharui pikiran kita, memurnikan karakter kita agar serupa dengan Kristus. Kalau karakter kita serupa dengan Kristus, hidup kita bukan kita lagi, tapi hidup kita adalah Tuhan. Amin. Nah, yang pertama kita mau belajar teguran Tuhan bagi hati. Nah, Amsal 3 ayat 11-12. Hai anakku, jangankah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatkannya. Karena siapa yang dikasih Tuhan ditegur seperti seorang ayah menegur anaknya yang disayangi. Nah, kita mau belajar tentang teguran hati. Hati itu bicara tentang paling sensitif. Amin. Makanya yang paling utama itu hati. Teguran melalui hati. Nah, ketika Tuhan menegur hati kita, kita mulai diinginkan dingin atau sombong atau keras hati. Amin. Itu yang gak boleh. Tapi inginkan hatimu dilembutkan, rendah hati dan peka terhadap suara Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita pelayanan ibadah, harus ketika kita ditegur firman Tuhan, kita harus rendah hati dan peka terhadap suara Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Teguran Tuhan membuat hati kita kembali hidup. Teguran Tuhan membuat hati kita kembali hidup kembali hidup dan belas kasihan. Amin. Ketika kita ditegur firman Tuhan atau apapun, hidup kita nih ya kembali, belas kasihannya kembali. Amin. Paradigma yang dulu, yang lama datang lagi, sama cinta mula-mula. Amin. Contohnya adalah ketika kita mulai dicuek terhadap doa. Nah, jangan sampai cuek. Amin. Yang kedua, Tuhan bisa mengingatkan kita lewat kegelisahan atau firman yang menembus hati. Nah, itu ditandai dia sedang berbicara. Amin. Nah, ketika kita udah ditegur lewat hati, ya kita harus peka, terus rendah hati kita. Ya Tuhan, aku mau ibadah. Ya Tuhan, aku mau berdoa. Amin. Yang kedua adalah teguran hati, teguran Tuhan bagi pikiran. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat manakah membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, maknanya Tuhan menegur pikiran kita agar tidak terpengaruh dengan oleh dunia. Makanya di sini temanya tentang Roma 12 ini tentang pembaruan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita tidak terpengaruh dengan dunia ini. Amin. Yang diinginkan kita berpikir dengan hikmat surgawi, bukan dengan keinginan daging. Jadi gini teman-teman, pikiran itu sangat penting. Supaya kenapa? Supaya keinginan daging itu gak bisa ada di dalam hidup kita. Amin. Teguran ini membuat kita belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari ego atau ambisi pribadi. Nah, kita belajar bahwa teguran Tuhan itu bukan hanya sudut pandang, bukan hanya ego atau ambisi pribadi, tapi secara sudut pandang Tuhan. Sudut pandang Tuhan apa? Contoh sederhana, ketika kita pikir penuh iri, marah atau putus asa, Tuhan memakai untuk menyegarkan pikiran dan menuntun pada kebenaran. Amin. Nah, menuntun kepada kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Jelas suara saya? Yang ketiga,
teguran bagi karakter. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Tuhan mengajarkan kita untuk kebaikan kita, supaya beroleh bagian dalam kekudusan. Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, maknanya Tuhan menegur karakter kita melalui proses dan teguran. Yang